Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menemui Anda dan mau berbagi tentang praktek menyusun kerangka penelitian dengan pendekatan regresi berganda. Saudara-saudara, untuk menyusun kerangka penelitian dengan pendekatan regresi berganda ini ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama, perlu kita tentukan dulu objek yang hendak diteliti. Yang kedua, kita tentukan tema penelitian. Yang ketiga, kita tentukan variabel-variabelnya. Yang keempat, kita susun ke dalam model regresi linier berganda. Yang keempat atau kelima, kita tentukan sumber dan jenis data masing-masing variabel. Selanjutnya kita tentukan cara menarik data masing-masing variabel. Kemudian kita susun rancangan kuesioner. Nah, sekarang kita bahas tentang tentukan dulu objek yang hendak diteliti. Untuk menentukan objek yang hendak diteliti ini, kita perlu terlebih dahulu menentukan penelitian di bidang apa yang hendak kita teliti ini. Apakah di bidang SDM, apakah di bidang operasional, apakah di bidang marketing atau pemasaran, ataukah di bidang keuangan. Silakan Anda tentukan dulu subjek dan objek yang Anda teliti. Dan jangan lupa tentukan kapan waktu Anda untuk melakukan penelitian itu. Nah, pada poin ini Anda perlu ingat bahwa pastikan bahwa apa yang Anda teliti ini bisa Anda dapatkan datanya. Jangan sampai data penelitian ini tidak bisa Anda dapatkan. Jadi yang pertama sekali Anda ingat adalah yang Anda teliti ini harus bisa ditarik datanya. Oke, sekarang kita bahas berikutnya, tentukan tema penelitian. Nah, untuk menentukan tema penelitian ini, susunlah tema penelitian sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif judul penelitian. Tema hendaknya disusun secara ringkas, namun dapat menggambarkan inti penelitian yang Anda akan lakukan. Tema sebaiknya disusun dengan kira-kira maksimal 10 kata. Sebagai contoh seperti ini. Kinerja perusahaan ditinjau dari hubungan antar individu, teamwork, dan kepatuhan organisasi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, keputusan pembelian rumah ditinjau dari kualitas produk, harga, promosi, dan lokasi. Contoh pertama itu ada di bidang SDM, contoh yang kedua ada di bidang marketing. Ingat, ketika Anda menentukan tema harus didukung oleh teori. Artinya masing-masing variabel itu ada teori pendukungnya. Sehingga model yang Anda susun nanti itu betul-betul sesuai atau diperkuat dengan teori. Nah, kemudian kita tentukan variabel-variabelnya. Kalau misalnya kita tadi sudah menentukan tema dengan judul kinerja perusahaan ditinjau dari hubungan antar individu, teamwork, dan kepatuhan organisasi, maka variabel-variabelnya kinerja perusahaan kita jadikan sebagai variabel Y atau variabel terikat. Kemudian hubungan antar individu adalah merupakan variabel X1 atau variabel bebas yang pertama. Teamwork menjadi variabel X2 atau variabel bebas yang kedua. Kepatuhan organisasi menjadi variabel X3 atau variabel bebas yang ketiga. Artinya, tiga variabel bebas ini akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu kinerja perusahaan. Contoh yang kedua, tadi kita tentukan tema keputusan pembelian rumah ditinjau dari kualitas produk, harga, promosi, dan lokasi. Maka dari tema itu variabel-variabelnya, keputusan pembelian rumah merupakan variabel Y atau variabel terikat yang akan dipengaruhi oleh variabel kualitas produk sebagai X1 atau variabel bebas yang pertama. Variabel harga merupakan variabel X2 yaitu variabel bebas yang kedua. Variabel promosi yang merupakan variabel X3 yaitu variabel bebas yang ketiga. Variabel lokasi adalah variabel yang X4
atau variabel bebas yang keempat. Artinya kualitas produk, harga, promosi, dan lokasi ini secara bersama-sama nanti akan mempengaruhi keputusan pembelian rumah. Nah, setelah tema itu kita tentukan, variabel-variabelnya sudah kita tentukan, maka kita susun dalam model regresi linear berganda. Nah, rumus linear berganda atau model regresi linear berganda ini kita bisa susun ke dalam dua model matematis atau model grafis. Kalau di dalam model matematis, misalnya tema adalah kinerja perusahaan ditinjau dari hubungan antar individu, teamwork, dan kepatuhan organisasi, maka model matematisnya adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus E. Y sama dengan kinerja perusahaan sama dengan A adalah konstanta ditambah dengan B1 adalah koefisien regresi X1 adalah hubungan antara individu ditambah dengan koefisien regresi B2 variabel X2 yaitu variabel teamwork ditambah dengan B3 atau koefisien regresi dari variabel X3 yaitu kepatuhan organisasi ditambah dengan E. E ini ciri dari ekonometrika yang mewakili asumsi ceteris paribus. Artinya dia sebagai pembatas bahwa hanya variabel-variabel yang ada di model saja yang akan dibahas, variabel yang di luar model tidak dibahas. Maka ciri dari ekonometrika ada variabel E-nya ini, ya, ada tulisan E di belakang itu. Nah, kalau kita gambarkan dalam model grafis, maka hubungan antar individu X1, hubungan teamwork sebagai X2 dan kepatuhan organisasi sebagai X3 kita kasih panah secara individu maupun secara bersama-sama kepada kinerja perusahaan. Silakan lihat slide. Kemudian contoh kedua, misalnya kita ambil tema yang keputusan pembelian rumah ditinjau dari kualitas produk, harga, promosi, lokasi, maka model matematisnya adalah keputusan pembelian rumah sama dengan konstanta ditambah dengan B1 kualitas produk ditambah dengan B2 harga ditambah dengan B3 promosi ditambah dengan B4 lokasi ditambah dengan E. Model grafisnya kualitas produk X1 dikasih tanda panah kepada keputusan beli rumah variabel Y. Harga X2 dikasih tanda panah kepada keputusan beli rumah Y. Promosi X3 dikasih panah kepada beli rumah Y. Lokasi X4 dikasih tanda panah kepada keputusan beli rumah Y. Nah, tanda panah tadi itu mewakili hubungan antar individu, pengaruh antar individu. Nah, kalau kita mau melihat secara bersama-sama, maka kita kasih kotak secara keseluruhan dari keempat variabel itu, variabel X1, X2, X3, dan X4, kita kasih panah kepada keputusan pembelian rumah di variabel Y. Nah, tujuannya adalah yang tanda panah yang pertama tadi itu, yang individual itu nanti kita uji dengan uji T, tetapi yang secara bersama-sama, tanda panahnya yang secara bersama-sama itu nanti untuk uji F. Seperti itu. Nah, kemudian kalau itu sudah kita lakukan, maka sekarang kita tentukan sumber dan jenis data masing-masing variabel. Nah, pada titik ini Anda perlu menjelaskan dari mana data tiap-tiap variabel akan Anda peroleh. Misalnya untuk variabel kinerja, ada beberapa yang perlu Anda jelaskan, yaitu siapa yang menilai kinerja itu? Apakah pemimpin perusahaan ataukah para pekerja? Ini perlu dijelaskan karena konsekuensi penarikan datanya nanti akan berbeda. Nah, Anda juga perlu menjelaskan jenis data tiap-tiap variabel. Apakah data itu data nominal, ataukah data ordinal, ataukah data interval, ataukah data rasio. Ini penting karena perlakuan dan teknik olah data masing-masing data itu berbeda.
Ya. Setelah itu selesai, maka kemudian tentukan cara menarik data masing-masing variabel. Pada titik ini, Anda perlu menjelaskan teknik penarikan data tiap-tiap variabel tersebut. Apakah nanti melalui wawancara, ataukah melalui dokumentasi, ataukah melalui observasi, ataukah melalui kuesioner. Nah, masing-masing teknik penarikan data ini harus ditentukan. Data apa saja yang akan diperoleh. Nah, penarikan data dengan kuesioner biasanya diminati oleh mahasiswa sebagai peneliti karena jangkauannya lebih luas dan waktunya sedikit. Hanya saja kuesioner perlu didesain dengan baik. Baik Anda melakukan wawancara maupun melakukan observasi atau kuesioner, Anda perlu menyiapkan transkrip atas data yang Anda akan ambil, termasuk pula untuk dokumentasi. Nah, sebagai contoh, Anda bisa lihat di slide, Anda bisa melakukan susunan rancangan kuesioner. Untuk misalnya ya, Anda perlu membuat tabel yang berisi kolom variabel, kolom notasi, kolom definisi, kolom indikator, kolom referensi, dan kolom skala. Misalnya, kepatuhan organisasi. Nah, sebagai variabel X3, definisinya apa? Nah, misalnya kita definisikan sebagai kesepakatan bersama di dalam suatu organisasi yang dibuktikan dengan praktek-praktek baik para anggotanya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya misalnya kesesuaian individu dan organisasi, yang satu. Kedua, perilaku berbagi pengetahuan. Ketiga, komitmen afektif. Nah, referensinya dari mana? Anda bisa mengambil dari teori-teori atau para penulis-penulis yang telah memunculkan variabel ini. Misalnya di situ ada Christoph et al. Tahun 2012, P and Min pada tahun 2017, Ritschl et al. Tahun 2010, Coates and Boone tahun 2018, dan sebagainya. Nah, Anda perlu ingat, Anda perlu nambahkan lagi skala data-data tadi itu apa misalnya. Kesesuaian individu dan organisasi masuk skala ordinal, ya kasih ordinal. Kalau misalnya nominal, ya kasih nominal. Kalau interval, kasih interval. Ya, kalau rasio, kasih rasio. Nah, tetapi kalau model yang kepatuhan organisasi, karena ini datanya data perspektif atau data persepsi, biasanya menggunakan data ordinal. Nah, itu Anda susun sama seperti contoh tadi itu. Untuk masing-masing variabel, misalnya hubungan antar individu, ya Anda masukkan notasinya, Anda masukkan definisinya, Anda masukkan indikatornya, Anda tentukan referensinya dan skalanya. Teamwork juga begitu, kinerja perusahaan juga begitu. Nah, itulah saudara-saudara, ini gambaran kira-kira itu teknik yang Anda bisa lakukan untuk merancang kerangka penelitian, dan kerangka penelitian ini disusun secara beruntutan hingga bab 3, sehingga ini bisa mencerminkan suatu proposal penelitian. Saya rasa itu. Terima kasih, selamat berlatih, salam.